Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kebetulan hari ini hari Kamis ya. Saya nggak tahu ini hari Kamis atau Jumat, tapi kayaknya hari Kamis. Kamis pagi, tepatnya jam 9.30 ya, 9.30 WIB atau setengah 10 pagi di Malang ya, di Malang. Jadi ini saya hari ini mau bikin konten. Kontennya itu tentang kuda laut ya, kuda laut atau seahorse atau bahasa Jawanya jaran laut ya, jaran laut. Jadi ini sebenarnya ini kontennya mau saya perpanjang durasinya. Cuman karena ini saya tadi tanya-tanya, nggak ada yang punya pakan teman-teman ya. Dan kalian tahu sendiri kuda laut itu kan karnivora. Jadi dia itu pakannya itu ikan levis ya, ikan hidup. Kita kasih ikan cere atau bahasa Jawanya ikan gatul ya. Kalau bahasa Madionnya garitel, ikan garitel. Tapi garitel itu membersih kaca teman-teman, beda ya. Jadi ini tadi saya cari ke tanya-tanya toko predator ya. Ternyata ikan cirenya gede-gede, jadi nggak bisa ya. Kuda laut itu hanya makan ikan cere yang apa namanya mulut lebih kecil daripada mulutnya. Jadi ini tadi tanya teman saya yang peternak gapi, disuruh ngecek dulu. Waduh, daripada kita ribet ya perjalanan, membuat konten aja ribet jalan-jalan, mendingan kita nanti perjelas dulu langsung video tentang kuda laut di akuarium saya. Kemudian nanti kalau kita ngasih makan, ini videonya punyanya Mbak Dewi Malang. Kebetulan itu ada pelanggan dari Malang, dia penggemar kuda laut, dan saya dapat videonya dari Mbak Dewi. Oke, kita langsung lanjut, kita bahas kuda laut di akuarium jualan. Oke guys. Oke teman-teman, ini sekarang saya sudah di depan akuarium saya ya. Kebetulan saya di akuarium ini jualan ada seahorse ya, ada kuda laut. Kuda lautnya warna hitam, kuda laut biasa. Ini seperti ini kuda lautnya. Itu warna hitam. Di sini juga ada ya, saya punya dua. Ini kuda laut sendiri di Malang teman-teman, pasarannya antara 45.000 sampai 50.000 ya untuk warna hitam biasa seperti ini. Kalau untuk warna kuning yang warnanya pudar atau bahasa Jawanya puyeh, harganya hanya sekitar berapa ya? Sekitar 75 ya, 75.000. Tapi kalau warna kuning pekat biasanya masih 100 ribuan teman-teman ya. Oke. Kuda laut sendiri itu termasuk karnivor ya, karnivor. Jadi teman-teman jangan salah sangka, dia itu termasuk hewan yang karnivor. Dia makanannya levis. Habitat aslinya kuda laut itu kalau di laut ya, di tempat-tempat yang banyak seroja ya, airnya sih medium ya, harusnya medium, tapi tidak terlalu kayak kenceng banget. Jadi dia itu selalu berpegangan di batang-batang seroja. Makanya kuda laut itu dia tuh bukan perenang ya, karena dia pasif. Jadi kalau misalkan ada ikan kecil ya, misalnya ini ikan kecil itu cere mendekat di laut, ikan kecil mendekat, dia langsung hap gitu ya, langsung ditangkap kayak cicak lah, modelnya kayak cicak. Kalau cicak mengejar ya, kalau kuda laut itu nggak begitu mengejar. Jadi dia mendekati langsung dislep, langsung diemplok gitu ya bahasa Jawanya ya, langsung diemplok ya seperti itu. Dan dia hanya makan ikan yang lebih kecil daripada mulutnya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman, waktu itu saya ada teman ya dari Surabaya, dia ngasih makan kuda lautnya itu kan ciri-ciri gede ya, cuma dilihat doang ya, kok gede-gedenya segitu, nanti selolotan dia, nanti mati. Jadi seperti itu. Kemudian lagi teman-teman, kuda laut ini salah satu-satunya spesies ya, spesies di di laut atau gimana ya, satu-satunya spesies yang bereproduksi tanpa berhubungan ya, tanpa berhubungan jantan betina. Jadi dia itu jantan bisa jadi betina teman-teman, jadi dia tidak harus couple ya. Kalau manusia kan harus ya gitulah, harus kayak gitu dulu baru bisa punya anak ya. Kalau kuda laut ini ya dia sakti teman-teman, jadi dia itu jantan bisa berubah jadi betina ya. Tanpa ada pembuahan dia langsung bisa beranak di laut. Sekali beranak ratusan teman-teman ya, ratusan anaknya banyak. Jadi seperti itu. Kemudian kalau kalian pelihara di akuarium, perlu dipertimbangkan teman-teman ya, kuda laut ini wajib dikasih makan seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Dia bisa puasa ya, karena dia karnivor, dia bisa puasa. Untuk arus, saran saya sih harusnya maksimal medium teman-teman, dan jangan lupa dikasih pegangan ya, buat buat
itu ekornya, biar dia kalau dia dapat pegangan seperti ini teman-teman, jadi dia tuh enak di sini ya, seperti itu. Nah, kalau enggak kayak gini dia kasihan. Saya itu kalau kuda laut kalau nggak ada pegangannya itu biasanya kurang awet teman-teman ya, seperti itu. Bagi saya ini kuda laut ini tergolong expert ya, expert karena enggak semua orang tuh tahu cara perawatannya. Jadi biasanya mereka habis beli itu kemudian mati karena nggak tahu pakannya ya, dia nggak bisa dikasih butiran. Tapi misalkan teman-teman ada yang pernah kejadian makan butiran ya bagus ya, tapi saya selama ini nggak pernah. Dia murni karnivor, susah dikasih butiran seperti itu. Terus apalagi ya, untuk spesifik apa namanya lebih lainnya saya masih hanya memahami itu saja teman-teman ya. Jadi untuk lebih jauh misalkan dari dia itu aktifnya non turnal atau malam atau siang hari, saya masih belum pernah mengetahui karena saya pelihara kuda laut itu enggak begitu saya amati. Ini aja di akrum jualan seperti ini. Monggo yang mau dikirim kuda laut saya persilakan ya. Ini sisa dua murah-murah saja teman-teman ya. Monggo berapa wis atur saja teman-teman ya, seperti itu. Dan satu lagi teman-teman ya, ini kuda laut yang seperti ini masih tergolong yang muda ya. Kalau kalian teman-teman dapat kuda laut yang banyak sisiknya seperti naga itu lebih susah teman-teman, karena makannya itu lebih susah. Kejadian pelanggan saya yang kuda laut itu saya dikasih video nggak mau makan teman-teman ya, nggak mau makan apa namanya ikan cere. Jadi emang kuda laut ini masih perlu dipelajari lebih jauh ya. Untuk teman-teman pokoknya kalau pelihara kuda laut harus mau repot ya. Jadi nanti ini kita kalau ngasih makan harus diambil teman-teman ya. Jadi kuda laut itu kalau kita mau ngasih makan, kita ambil dari akuarium, kemudian kita taruh wadah baskom. Yang pasti yang ingat harus pakai air akuarium ini ya, air akuarium yang semula kalian taruh baskom. Jangan dikasih akuarium yang air yang baru, maaf ya. Jangan dikasih air yang baru, biasanya nanti dia stres. Jadi kalian tetap ikutkan air yang lama, ditaruh wadah baskom atau wadah apa ya, tabur kecil. Kemudian kalian kasih ikan cere yang agak banyak, kecil-kecil, biarkan dia di sana ya kurang lebih 5 menit atau 10 menit lah, sampai dia sekiranya udah kenyang nggak mau makan lagi. Kalian bisa balikin ke akuarium teman. Jadi nanti ini video akan saya lanjut ya teman-teman ya, akan saya lanjut ke video dari Mbak Dewi ya. Ini saya lanjut ke situ, dan mungkin videonya waktu makannya pendek, tapi akan saya usahakan akan saya slow motion teman-teman ya. Oke, mungkin sekian ilmu dari saya teman-teman. Maafkan ya, ini kontennya kurang kurang maksimal, kurang berbobot karena emang saya masih sakit teman-teman ya. Saya masih belum enak badan karena saya punya penyakit asam lambung ya, punya penyakit tukak lambung. Jadi ya ini sesempatnya aja ngonten sembari saya emang lagi istirahat di rumah. Oke, saya undur diri teman-teman. Selamat bekerja ya. Selamat bekerja. Jangan lupa sarapan, penting ya. Jangan sampai kena asam lambung, dan happy reefing. Untuk yang kerja-kerja yang jauh-jauh dimanapun berada di ibu kota, semoga rezekinya lancar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.